Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Aditya Narendra Wardana STMSM selaku dosen mata kuliah seminar bisnis. Nah, di sini saya Isro Bastomi Hasanuddin dengan NIM 10118100042 akan mempresentasikan hasil penelitian dan proposal saya dengan judul Kuliner yang Tofu Khas Malaysia. Nah, penelitian ini dilatar belakangi Indonesia merupakan pengakses internet aktif di dunia dengan total jumlah pada awal tahun 2021 pengguna internet Indonesia sudah mencapai angka 202,6 juta pengguna dari total penduduk sebanyak 274,9 juta orang. Nah, itu artinya 73,7% warga Indonesia sudah menyentuh mengakses internet di dunia maya. Hal ini dikemukakan oleh agensi Hot Issue dan We Are Social yang dirilis pada bulan Januari 2021. Nah, salah satu faktor kunci penyebab meningkatnya pengguna internet di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021 yakni karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kominfo 2020 menyatakan bahwa terjadi peningkatan penggunaan internet sebanyak 40% seiring dengan diterapkannya pembelajaran jarak jauh dan bekerja di rumah Indonesia yang disingkat work from home, di mana masyarakat Indonesia menjalankan program dari pemerintah, yakni himbauan untuk belajar di rumah bagi pelajar maupun bekerja di rumah. Yang biasa bagi pekerja di rumah disebut work from home dan berbagai protokol kesehatan lainnya demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Melalui teknologi internet pada saat ini, perkembangan dalam bisnis kuliner semakin luas, sehingga melalui peran internet khususnya peran media sosial beraneka ragam, kuliner dapat dengan mudah kita temukan, baik dari kuliner berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang di sekitar kita. Nah, melalui riset singkat yang dilakukan oleh penulis dari pengguna internet khususnya media sosial 2021, dibuktikan 4 platform media sosial dengan di kalangan anak muda khususnya remaja yakni TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook. Pada hasil pencarian TikTok, kuliner Indonesia dengan hashtag kuliner Indonesia merupakan tagar terpopuler dengan lebih dari 11,5 miliar kali ditonton, sedangkan di Instagram kuliner Jakarta, kuliner Bandung merupakan tagar terpopuler dengan total melebihi 25,9 juta unggahan. Sedangkan Twitter dengan tagar kuliner dipenuhi berbagai preview kuliner atau bisa disebut dengan food blogger dari berbagai daerah Indonesia. Sedangkan Facebook dengan kuliner mencapai 180.000 unggahan dalam beberapa hari terakhir. Dari data di atas sekaligus fenomena yang terjadi, nampak bahwa peluang untuk usaha kuliner dari luar negeri sangatlah besar di Indonesia. Karena melalui pengguna internet khususnya melalui media sosial, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan adanya makanan asing yang belum familiar di Indonesia, dan melalui peran pengguna internet sangat cukup membantu dalam penyalur dan pemasaran digital saat ini melalui konten yang gambaran ide. Nah, menerapkan bisnis di bidang F&B, food and beverage dengan menargetkan pengguna internet khususnya generasi milenial melalui peran media sosial tentu bukan suatu hal yang mudah jika yang ditawarkan adalah produk yang tidak jauh berbeda pada umumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, salah satu tantangannya adalah banyaknya kompetitor yang ada. Maka dari itu kami menawarkan konsep dan produk yang berbeda sebagai value keunggulan bagi kami dari kompetitor yang lainnya. Nah, berdasarkan riset yang kita lakukan melalui e-commerce makanan dan minuman, yakni pada aplikasi Grab, menu GoFood, Shopee Food, kuliner khas Malaysia yakni Yang Tofu yang berada di kota Gresik, ditemukan bahwa kamilah salah satunya kuliner yang tofu dengan hidangan khas Malaysia. Pada Grab Food atau GoFood, Shopee Food yang belum ada produk sejenis di wilayah kota Gresik ini. Nah, selain itu, dalam upaya mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang tofu kuliner ini, tentunya kami juga menjalin dan kerjasama dengan kemitraan. Nah, ini sudah menjadi andalan masyarakat Gresik membeli makanan dan minuman khususnya masyarakat di wilayah kota, dan juga menjadi tantangan bagi kami di tengah banyaknya persaingan antara produk makanan ataupun minuman di wilayah kota Gresik. Nah, kami memiliki produk yang belum ada sebelumnya dan memiliki cita rasa yang unik karena sudah melalui dari tahapan proses penyesuaian cita rasa dari yang ada di Malaysia yang sudah disesuaikan dengan cita rasa yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi andalan bagi kami menjadi produk yang kompetitif dengan kompetitor yang ada, dengan diimbangi dengan harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat kota Gresik, dan tetap memperhatikan kualitas dan dari kemasan sehingga tetap selalu memperhatikan kesehatan konsumen juga lingkungan. Nah, selain itu, batasan sementara produk dan pasar.
Produk ini siap jadi yang mampu bertahan kurang dari 12 jam di suhu ruangan terhitung dari mulai disajikannya. Nah, sedangkan mengenai jenis produk yang tofu ini masuk dalam kategori dalam jenis makanan fast food, yakni makanan siap saji. Dalam pembahasan bisnis plan kali ini, perencanaan bisnis yang akan dibahas berfokus pada produk makanan basah dengan daya tahan kurang dari 12 jam di suhu ruangan, di mana produk tersebut merupakan produk yang layak dimakan segera setelah produk dihidangkan maupun disajikan. Segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Dengan geografisnya Indonesia, masyarakat urban, demografisnya tingkat ekonomi sosial bawah, menengah, dan kalangan atas. Baik pria maupun wanita mulai dari anak-anak usia mulai 12 tahun, remaja 13 sampai 18 tahun, dewasa 19 sampai 50 tahun. Psikografisnya gaya hidup modern dan praktis. Mengenai lokasi homemade-nya atau produksi rumahan, berada di Jalan Tanjung Harapan nomor 30 Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Metodologi penelitian. Nah, lokasinya berada di wilayah Kota Gresik dan waktu penelitiannya Desember 2021 dan sampai 2022. Data primer hasil wawancara pemilik, pengurus, konsumen, reseller, pebisnis lain. Data sekundernya, catatan penjualan, dokumen legalitas, penelitian terdahulu, dan lain-lain. Pengolahan datanya, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Analisis medan bisnis. Menurut proyeksi PBB pada tahun 2050, 2/3 populasi Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Sejak 40 tahun yang lalu, berdasarkan data grafik urbanisasi pada gambar 3.1, Indonesia sedang mengalami sebuah proses urbanisasi yang pesat, sehingga lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini tentunya memberikan peluang di mana segmentasi utama kuliner yang tofu secara geografis adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan, khususnya kota-kota besar di Indonesia yang ada, dan salah satunya di wilayah Gresik. Analisis industri. Nah, yang pertama ancaman pendatang baru, rivalry new entrants. Yang kedua ancaman produk atau jasa pengganti, trade of substitusi. Yang ketiga kekuatan tawar-menawar pembeli, bargaining power of buyer. Yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok, bargaining power of supplier. Yang kelima persaingan dalam industri jenis rivalry competitors. Analisis lingkungan bisnis. Yang pertama politikal, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Analisis SWOT atau bisa disebut analisis SWOT. Yang pertama strike, jaringan hubungan nilai relasi bisnis tersebar di Indonesia dan Malaysia, supplier langsung dari pabriknya, cita rasa yang khas dan unik. Weakness-nya, permodalan terbatas, daya tahan produk, dan opportunities-nya, belum ada kuliner sejenis di pasaran sehingga pangsa pasar masih tersebar lebar. Anak muda memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, suka mencoba-coba tempat dan makanan dan mereviewnya. Ya, untuk triknya, masyarakat belum familiar dengan kuliner yang tofu. Produk mudah ditiru sehingga pesaing dapat membuka usaha yang sama. Faktor kenaikan dan harga sembako juga dapat mengurangi pendapatan perharinya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.